Ya kalau untuk haters sih sejauh ini ya maksudnya ya bisa hampir dibilang tidak ada mungkin, tapi kita tidak tahu ya. Kayak enggak, ini sih seneng setiap pagi dikirimin bunga paling banter. Dikirimin bunga paling banter tuh. Ya orang akan penasaran lah, setiap pagi bangun tidur langsung lihat wajahnya Mbak Uci di layar. Sulit berpindah ke lain hati. Sulit move on. Itu tapi dia. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, poro konco, poro sedulur, sobat dan guys, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anda bertemu lagi bersama saya Ferdi Siawan Mas Blangkon dalam The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Ini saya buka nih. Nah poro konco, setelah 2 kali saya wawancara dengan beberapa presenter hebat di Indonesia di 2 televisi nasional, televisi yang berwarna biru dan juga televisi yang berwarna merah. Kali ini saya akan membuat konten akan terbaru, yaitu wawancara dengan seorang presenter di salah satu televisi nasional yang berlambang ikan terbang. Anda penasaran? Saya akan mewawancarai Utri Farzah, presenter Indosiar, bagaimana kesehariannya dan bagaimana inspirasinya dalam menjalani profesi sebagai presenter, bahkan di dunia jurnalis. Kita akan ngobrol langsung dengan Utri Farzah. Orang ini nih orangnya nih. Nah, ini di kanan kiri saya. Anda simak dulu. Nah, kita akan ngobrol langsung. Kita juga akan guyon waton dengan Utri Farzah dan juga jangan lupa kita akan nendang-undang. Jangan lupa tetap saksikan The Blangkon TV, subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV ya. Belak-belakan no kontroversi. Ayo kita temui Utri Farzah. Ya, masih pakai di luar nggak sih? Nah, poro konco, akhirnya saya bertemu langsung nih. Tadi saya opening sudah saya sampaikan ya, sudah sampaikan fotonya, sudah sampaikan siapa dia, presenter yang sangat dikenal di televisi berlambang ikan terbang. Masih ikan terbang nggak sih lambangnya? Sekarang sih ada yang kotak, yang kotak. Penasaran? Kita minta buka maskernya karena kita udah jaga jarak ya, Mbak Uci. Boleh, langsung saja. Nah, ya. Mbak Utri Farzah, apa kabar? Sehat? Baik, sehat Mas, alhamdulillah. Mbak, di segmen Sinau Bareng The Blangkon TV ini Mbak, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang ya, saya ingin mengais inspirasi lah dari Mbak Utri. Pertanyaan pertama deh, yang paling sekali biasanya orang klasik pertanyaan, sibuk apa gitu aja. Sibuknya ya setiap hari saya pegang saya kan produser juga, tidak hanya siaran, jadi pegang 2 program. Ada yang namanya Patroli, kalau mungkin sering nonton, kemudian juga Fokus, itu memang programnya back to back gitu. Jadi siarannya juga itu, siarannya Fokus, kadang juga siaran Patroli ya, tergantung jadwalnya aja. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa ya, setiap hari ngelihat naskah, hanya naskah dan naskah lagi. Tuh, poro konco. Naskah dan gambar ya pasti. Naskah dan gambar. Bahkan kalau Patroli, poro konco pasti tahu. Itu program yang sangat sekali familiar di masyarakat Indonesia. Karena banyak kriminal. Jangan-jangan Mbak Utri Farzah tadi udah melihatnya berita-berita yang luar biasa di Indonesia kayak gitu, Mbak ya? Iya, karena sebagai produser kan kita lihat gambar aslinya pasti kan. Jadi sebelum diedit untuk pemirsa, kita melihat gambar aslinya. Dan ya sebenarnya itu juga membuat saya agak sedikit khawatir gitu. Kenapa agak parno khawatir? gitu. Agak parno. Karena kan ya setiap hari ngelihatnya bermacam-macam model atau bentuk aksi kriminalitas. Betul. Dan bisa terjadi pada siapa saja gitu. Jadi membuat kita lebih mawas diri, lebih Jadi kalau hati-hati. dilihat dari Patroli itu, Mbak, setiap hari bahkan setiap minggu orang pada ngelihat yang paling banyak kriminal itu di daerah mana sih, Mbak? Yang paling sering tayang. Betul.
Palembang kayak. Palembang, Lampung. Kalau dulu Sulawesi Selatan, Lampung itu kampung saya loh, Sulawesi Selatan. Aslinya dari Sulawesi Selatan. Aslinya Sulawesi Selatan gitu. Nah. Cuman ya Jawa juga banyak lah, hampir semuanya sih. Mayoritas lah ya. Mayoritas. Bahkan ketika liputan langsung di lapangan pun, bahkan Mbak Usi ini nggak segan-segan ngelihat mayat, lihat tabrakan, seperti itu Mbak dulu pas waktu di Trans TV ya. banget. Jadi kita perlu tahu nih, Poro Konco paling juga udah tahu, beliau ini sebelum di Indonesia adalah di Trans TV sebagai reporter. Ya, betul. Itu sangat apa ya, tahu persis lah di lapangan seperti apa. Iya, bahkan Bisa diceritakan sih, saya sempat dikirim ke Makassar untuk menjadi koresponden saat itu, karena kita waktu itu Trans TV mau buka biro di sana. Dan pas saya bertugas di sana itu kejadian Adam Air yang jatuh tahun 2007 awal. Itu pas saya lagi di sana, jadi ya sangat berkesan sekali ketika saya langsung dikirim ke Makassar dan kebetulan ada kejadian seperti itu. Jadi pertama kali bertugas itu? Enggak sih, kalau pertama kali bertugas memang sudah dari 2006 bulan September. Tapi kan lebih banyak tandem, latihan, karena masih baru kan. Karena kan pada saat itu kalau kita mau terjun ke lapangan itu ya harus tandem dulu sama reporter senior gitu. Jadi untuk tahu bagaimana teknik liputan, untuk tahu bagaimana, jadi learning by doing juga, selain juga ada materi kan yang diberikan gitu. Jadi dan kemudian setelah dirasakan sudah siap, saya dikirim ke Makassar. Tuh Poro Konco, jadi bukan semata-mata sudah cantik, pinter langsung di layar, harus diterjunkan ya? Wah, bahkan itu hitam-hitam di lapangan, bukan lagi gelap, hampir nggak kelihatan. Saking liputan demo, liputan bencana, wah macam-macam lah. Tapi tetap ya Poro Konco, tetap cantik ya Poro Konco ya. Alhamdulillah. Pak Utri memang dulu cita-cita jadi jurnalis, presenter gimana sih? Aku nggak pernah punya cita-cita ini, dan bahkan nggak pernah menyangka gitu bisa jadi wartawan, karena memang nggak ada, bahkan saya nonton berita pun jarang gitu dulu. Iya. Saya punya radio dulu di Makassar sebelum masuk ke Trans TV, radio anak muda yang musik banget, yang entertain banget, nggak ngerti yang namanya berita. Iya tahu sih berita, tetapi jarang nonton, sesekali aja kalau lewat di depan TV gitu. Jadi pada saat waktu itu ada perekrutan Trans TV, memang dia ke beberapa kota untuk mencari news presenter pada saat itu. Nah di Sulawesi Selatan saya diberitahukan oleh teman, ayo ikut gitu. Tadinya aduh itu bukan saya banget gitu kan. Tapi akhirnya saya ikut, itu di hari terakhir dan di jam terakhir. Saya udah paling terakhir kayaknya peserta pada saat itu. Akhirnya saya masuk, semacam audisi lah ya sebenarnya kayak gitu. Terus ya udah saya bener-bener nothing tulus, ikut aja udah gitu. Taunya ada panggilan untuk ke tahap selanjutnya, sampai akhirnya ya itu diterima di Trans TV. Apa sih yang membuat akhirnya, berarti kan kejeblos lah ya, membuat terjebak di jalan yang benar, tersesat di jalan yang benar. Tapi sebenarnya apa yang membuat akhirnya cinta terhadap dunia ini gitu? Ternyata setelah saya coba, memang dunia jurnalis ini memberikan banyak insight ya buat saya. Jadi saya terbuka gitu lebar matanya, bahwa ternyata tidak cuma apa yang saya tahu selama ini, bahwa kehidupan itu ya cukup sederhana menurut saya. Tapi begitu saya turun liputan, bertemu dengan banyak orang dari kalangan kurang mampu sampai pejabat, bahkan presiden gitu yang kita temui, itu tuh membuat mata saya lebih terbuka. Kemudian saya merasa wah enak ya, sebagai jurnalis kita itu selalu bisa jadi orang yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Bahkan presiden menantikan kita begitu ya. Kalau kita liputan presiden kan kita kapan lagi bisa duduk bareng gitu. Padahal saya bukan pejabat gitu, tapi saya bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia gitu, dan pejabat-pejabat lain, dan juga orang-orang yang begitu menginspirasi gitu. Bahkan saya pernah satu kali, ada satu arsitek waktu itu, saya lupa, tapi dulu saya suka banget, saya mengagumi karena saya suka lihat majalah-majalah tentang desain interior. Tiba-tiba saya harus wawancara dia. Wah, senang banget itu pasti. Waduh, itu rasanya ya deg-degannya sampai bingung mau nanya apa. Ya karena kita ngefans kan, dan itu kita tidak pungkiri bahwa itu memang sering terjadi ketika jadi jurnalis tuh, kita bisa bertemu dengan siapa saja. Itu nikmatnya, itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dengan dunia ini dan sulit berpindah ke lain hati. Sulit move on.
Itu Tapi dia. bener ya Mbak Udri ya. Jadi dari kalangan tukang becak sampai pejabat itu bisa Iya. kita sapa semua ya. Iya, betul. Bisa tahu persis orang-orang seperti apa dan kita bisa mendalami orang-orang itu. Betul. Ada pengalaman menarik nggak yang mungkin membekas sampai sekarang? Dulu pertama kali ke lapangan ketemu orang seperti apa dan sampai sekarang, ternyata dulunya sekarang seperti itu, sekarang seperti ini gitu kan. Kalau ditanya sekarang karena saya orang yang pelupa, saya agak lupa. Cuman menurut saya lebih yang paling berkesan adalah ketika ya membangun biro Makassar waktu masa di Trans TV. Saya nggak pernah menyangka. Saya dulu di Makassar selain penyiar radio, dulu suka ikut-ikut suka mengisi acara event sebagai model atau MC, model dan MC. Jadi saya nggak pernah ngebayangkan kan begitu kerja di TV, kemudian jadi jurnalis, kemudian kembali lagi ke Makassar dan benar-benar menjadi orang yang sangat berbeda gitu. Saya nggak ada sama sekali bersentuhan dengan entertainment. Yang saya lakukan adalah benar-benar ke lapangan, liputan demonstrasi, ya liputan kuliner, ya liputan apapun lah, bertemu pemulung, bertemu tukang becak, semuanya dijabarin. Tuh, Para Konco. Tidak segan-segan lah ya turun ke lapangan karena memang jurnalis seperti itu ya. Iya. Dan sekarang membuahkan hasil, beliau sekarang udah jadi produser di salah satu televisi yang sangat terkenal di Indonesia, di Alhamdulillah. Indosiar. Nah, Mbak Udri, bisa cerita nggak kepada teman-teman atau adik-adik yang di layar atau mungkin adik-adik yang ingin menikmati menjadi presenter, apa sih sebenarnya trik dan cara bisa menjadi presenter? Katanya memang harus cantik ya, memang harus pinter, bahasa Inggrisnya harus bagus, memang seperti itu ya? Sebenarnya enggak sih, kalau cantik itu relatif. Sekali lagi yang penting adalah good looking. Good looking itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Good looking gimana sih caranya good looking? Ya tampil dengan rapi, sadar diri gitu. Sadar diri artinya bukan berarti sadar diri kalau kita ternyata nggak cantik atau ternyata kita nggak ganteng gitu. Bukan, sadar diri dalam arti kata kita harus selalu good looking dimanapun kita berada gitu. Walaupun sekalipun liputan demo ya, tapi bukan berarti karena mempertahankan good looking itu kita jadi liputan demo tuh yang gimana gitu ya. Karena dulu ada image-nya tuh Para Konco, kalau di stasiun televisi yang itu tuh kadang reporternya nggak mau turun dari mobil seperti itu ya. Mungkin pernah pengalaman seperti itu. Tapi ya kalau karena memang dari awal diajarin sebagai reporter, jadi memang tumbuhnya itu jiwa reporternya dulu. Ketika reporternya sudah mateng, baru kemudian saya dipercaya untuk maju ke layar. Enggak serta-merta masuk, reporter langsung siaran, enggak. Reporter dulu berapa lama, saya mungkin hampir setahun reporter, yaitu sekaligus membentuk Biro Makassar. Kemudian mungkin ketika saya dirasakan sudah cukup pengalaman, cukup digembleng di sana di Makassar, akhirnya saya ditarik kembali ke Jakarta. Dan saya nggak nyangka ketika ditarik ke Jakarta, saya pikir ya sudah jadi reporter Jakarta lagi kan, bertugas di Jakarta. Ternyata saya ditarik lagi ke Jakarta untuk siaran. Nah tuh Para Konco, perjalanannya memang panjang ya. Saya jadi tersindir tuh tadi. Tahu diri dong jadi presenter. Saya presenter apa nih? Enggak dong. Ini namanya coba-coba Mbak Udri. Siapa tahu saya jadi presenter kayak Mbak Udri. Amin. Loh, ini lebih hebat lagi punya TV sendiri. Kalau saya masih di TV orang. Kalau Mas Wadi langsung TV Blangkon, TV sendiri. Mbak Udri pernah nggak sih ngalamin dijahati oleh teman-teman dari netizen? Karena Mbak Udri kan selama ini kan followernya banyak, dan juga bagaimana sih mengantisipasi ketika banyak follower dan banyak haters yang nggak mau tidak mau itu ada di dunia sekarang gitu loh. Betul. Alhamdulillah mungkin ya, ini juga nikmatnya menjadi presenter TV karena netizen yang budiman ini juga sangat bijaksana begitu dengan news presenter. Mungkin karena jarang ada yang mencari sensasi ya. Benar-benar kita kerja dengan hati, bukan berniat untuk mencari sensasi, bekerja untuk melayani masyarakat dengan memberikan informasi yang terbaik gitu. Jadi kalau untuk haters sih sejauh ini ya maksudnya ya bisa hampir dibilang tidak ada mungkin, tapi kita tidak tahu ya. Semua orang pasti ada yang membenci, ada yang menyukai. Tapi alhamdulillah dengan menjaga tutur kata, menjaga attitude, menjaga banyak hal yang harus dijaga memang ketika kita bermedia sosial. Karena itu akan membahayakan diri kita sendiri ketika kita sembarang memposting misalnya atau menulis hal-hal yang sebenarnya tanpa kita tulis pun itu tidak akan berpengaruh gitu. Jadi menurut saya news presenter itu adalah sosok yang
berdamai dengan netizen. Tapi pernah ada orang yang mungkin japri DM yang mungkin tidak senonoh atau mungkin cenderung untuk melecehkan, nggak ada ya? Sejauh ini sih nggak ada sih mas. Ya paling banter ngajakin kenalan. Saya lagi di sini nih, kenalan yuk mbak. Saya lagi di mungkin ya karena tahu kantor kita di mana, mbak. Saya lagi di mall ini, kenalan yuk. Saya mau foto begini gitu. Tapi itu ya resiko ya, bagian itu dari resiko karena sering betul. nongol di layar. Siapa yang nggak ini sih seneng setiap pagi Dikirimin bunga paling banter. dikirimin bunga paling banter tuh. Ya orang akan penasaran lah, setiap pagi bangun tidur langsung lihat wajahnya Mbak Uci di layar. Tapi yang dibawa kadang-kadang patroli. Tapi patroli sekarang masih siang ya? Masih Jam siang 10-an ya? Alhamdulillah. Sekarang 10.30. Jam 10.30. Iya. Nah, Poro Konco, sekarang saya juga tanya tentang, tadi kan beliau cerita tadi ketemu dari tukang becak, pemulung, kalangan kriminal, ketemu pejabat, akhirnya beliau dipersunting oleh seorang politikus lah. Nah, awal mulanya bagaimana sih bisa kenal? Itu kan berarti salah satu profesi jurnalis yang akan menemukan jodoh. Banyak sekali contohnya, salah satunya Mbak Uci kan? Kalau suami saya memang pacar dari zaman kuliah dulu gitu. Jadi ya dari zaman kuliah? Iya, dari zaman kuliah. Jadi ya, alhamdulillah jodoh tidak kemana. Tapi memang dulu dari awal tuh memang support beliau terhadap dunia jurnalis ini. Alhamdulillah sih, beliau suami saya sangat support sekali. Bahkan hingga saat ini pun dia juga selalu, walaupun kita jarang ketemu ya, karena kadang-kadang LDR gitu istilah anak zaman sekarang LDR gitu, tapi alhamdulillah sekarang kan komunikasi jauh lebih gampang ya. Video call bisa setiap jam, bahkan bisa setiap hari. Jadi jarak itu lebih terasa dekat gitu. Kadang-kadang nih Mbak ya, ada presenter atau news jurnalis itu yang kadang julid dengan politisi-politisi. Sedangkan Mbak Utri sendiri malah sekarang, ya mungkin karena pacar beliau dari sebelum terkenal lah seperti itu. Tapi kalau Mbak Utri sendiri melihat politisi di Indonesia itu seperti apa sih? Saya sih tidak bisa, kita tidak bisa mengeneralisasikan ya sebenarnya. Ya kalau saya melihat sih tokoh-tokoh politik yang ada saat ini lumayan mencerminkan demokratisasi di Indonesia, dan tentu itu yang kita harapkan saat ini. Mudah-mudahan saja politisi yang ada di zaman sekarang juga tidak terpengaruh dengan media sosial yang kebanyakan hanya mencari sensasi begitu, tetapi lebih apa ide-ide untuk membangun negara kita, apalagi terlepas dari pandemi saat ini, memajukan bangsa ini tidak hanya diam menikmati kursi, tetapi lebih bergerak begitu, bukan hanya pada saat ingin mencari suara, tetapi juga pada saat setelah duduk dengan tenang di singgasana yang diinginkan, yaitu di kursi DPR, MPR ataupun DPRD ataupun sebagai pejabat. Tapi berminat nggak sih jadi politisi? Nah, biasanya kalau jurnalis, presenter nanti ke perusahaan besar BUMN, kalau nggak ya politisi. Nah, siapa tahu nih udah ada yang meminang nih. Dulu ada yang meminang, cuman ya karena saya mungkin saya tidak berminat memang. Saya sangat cinta dengan dunia jurnalis ini. Saya nggak tahu kalau nanti, yang kita bicarakan kan yang sekarang ya. Catat ya. Yang kita bicarakan sekarang ini hari ini. Betul. Tidak ada yang mengetahui besok dan beberapa hari ke depan, kita nggak tahu kalau ada perubahan. Cuma sejauh ini saya sangat menikmati dunia jurnalistik, sangat menikmati menjadi seorang ibu dan sebagai seorang istri. Dan entrepreneur lah kecil-kecilan. Entrepreneurnya ini nanti kita bahas nih. Satu lagi pertanyaan nih tentang pencapaian beliau nih, Mbak Uci nih, kedepannya punya obsesi seperti apa sih dalam profesi sekarang? Bahkan tadi disebutkan sudah punya sedikit entrepreneur kecil-kecil, bisa diceritakan, dan apa sih yang menginspirasi Mbak Uci untuk mengembangkan profesi dari jurnalis jadi entrepreneur dan sebagainya? Karena melihat peluang yang ada saat ini, saya juga ingin melakukan sesuatu tapi tidak meninggalkan apa yang saya cintai gitu. Saya sangat mencintai dunia jurnalistik ini. Kemudian saya ya kecil-kecilan sih, benar-benar kecil-kecilan. Paling tidak dengan orang-orang sekitar, teman-teman sekitar, dan alhamdulillah ternyata dengan melalui media sosial bisa berkembang sedikit demi sedikit usaha saya. Saya punya line clothing. Apa tuh? Tetapi dia sebenarnya casual. Sebenarnya awalnya dari lebih ke piyama, tapi piyamanya itu uniknya di tempat di Produk Indonesia. Produk Indonesia. Wow. Saya bikin sendiri. Jadi punya ada workshopnya gitu.
Jadi saya menawarkan customize. Jadi customize pajamas. Orang kalau mau memang harus nunggu. Karena saya memang benar-benar made by order. Tapi alhamdulillah tidak disangka-sangka ternyata banyak orang yang sabar loh. Banyak orang yang bersabar untuk menantikan pesanannya begitu. Padahal saya juga agak lama karena namanya juga baru ya memulai usaha. Satu item, satu set pakaian itu jadinya mungkin sekitar 10 hari dan orang-orang mau menunggu buat saya itu luar biasa banget gitu. Dan ya alhamdulillah bisa berjalan selama setahun ini. Saya mulainya pada saat pandemi. Jadi pandemi sebenarnya ada ini Ada juga hikmahnya. ya? Ada hikmahnya juga. Benar. Jadi ketika orang nggak bisa ngapa-ngapain, pandemi ternyata Mbak Uci menyontohkan bisa usaha dengan kreativitasnya muncul ya. Betul justru kreativitasnya muncul karena mungkin liburnya juga lebih nambah. Walaupun memang sebenarnya kerjanya juga jadi bertambah gitu kan, satu hari jadi 12 jam gitu. Jadi kalau masuk jam 3 pagi ya pulangnya jam 3 sore, masuk jam 7 pagi pulangnya jam 7 malam. Selama 3 hari. Nah, 3 harinya libur gitu. Jadi switch, jadi 3 hari masuk, 3 hari libur. Nah, itu memberikan memang peluang sih karena banyak orang yang lebih aktif di media sosial, lebih aktif, lebih melihat perkembangan di dunia maya begitu ya. Berbelanja kan juga sekarang gitu, online semua ya Mas. Pokoknya dunia online ini luar biasa sekali deh. Keren. Termasuk siaran berita juga sekarang bisa di online ya. Oke, itu tadi para konco ngobrol-ngobrol sinau bareng dengan Mbak Uci Farzah. Nanti kita lanjutkan di segmen Guyon Waton dan Nendang Kondang, tetap di The Belangon TV, belak-belakan kontroversi. Oke? Ketika pulang pertama kali, ketika pulang kerja, siapa dulu sih yang dipeluk, anak atau suami sih? Yang ada di depan pintu dulu deh. Dalam satu kesempatan ada telepon berbunyi, satu dari bos kantor, satu dari suami. Mana dulu yang diangkat? Wah, ini berat nih. Tapi beliau memang suka cinta damai. Ya orangnya nggak suka cari masalah aja gitu.